Supreme Martial God Technique. Bab 3096 Tujuan tegas. Saya harus mengatakan bahwa ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, dia merasa benar-benar tidak nyaman. Apalagi saat mendengar kalau kerusakan pada formasi pelindung istana itu sangat parah, jika tidak diperbaiki dalam waktu sebulan, pasti akan hilang sama sekali. Hati Wu Yun benar-benar dipenuhi rasa bersalah. Seperti disebutkan sebelumnya, apapun alasannya, Istana Enam Orang Suci melakukan ini. Tetapi setidaknya mereka melakukannya. Wu Yun harus mengambil tanggung jawab ini. Dan mulai saat ini, selain tekadnya untuk menghancurkan klan surga iblis agar dapat melestarikan dunia yang kacau, dia juga ingin membela Istana Enam Orang Suci dan seluruh klan surga suci serta menghancurkan klan surga iblis. Tentu saja, tidak peduli tanggung jawab apapun, tujuannya adalah untuk menghancurkan klan iblis. Selagi aku berpikir, aku telah tiba di Tongtianmen. Sebelum datang, 5 orang suci telah menyapa pemimpin sekte Tongtian. Tentu saja, keduanya disambut dari kejauhan oleh pemimpin gerbang Tongtian. Dan membawa Wu Yun langsung ke tempat dia memahami Tongzi Tianjing. Adapun proses pemahaman, tidak dapat dikatakan sederhana. Tetapi dengan dua pengalaman Wu Yun sebelumnya, tentu saja tidak sulit baginya untuk memahaminya. Lagi pula, meskipun proses memahami kata-kata dan makna kitab suci ini tidak bisa sama persis, langkah-langkah spesifiknya serupa. Dengan pengalaman dan Wu Yun sendiri yang sangat cocok, tentu saja tidak akan ada terlalu banyak lika-liku. Waktu berangsur-angsur berlalu. Ketika Wu Yun memahami kata ketujuh dari 7 gerbang surgawi, kitab suci surgawi. Sudah 3 hari kemudian. Meski 3 hari ini tampaknya waktu yang lama, sebenarnya ini adalah kecepatan yang benar-benar luar biasa. Namun, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika makna kata surga ini telah dipahami selengkap ini. Oleh karena itu, kecepatan pemahaman Wu Yun tidak menimbulkan banyak gelombang. Namun ketujuh kata kitab suci surgawi ini bukanlah akhir. Total ada 9 kitab suci surgawi, satu untuk setiap 7 gerbang surgawi. 2 yang terakhir berada di Istana Enam Orang Suci. Pada saat ini, Wu Yun kembali ke Istana Enam Orang Suci di bawah kepemimpinan 5 orang suci. Kali ini ketika dia kembali ke Istana Enam Orang Suci, Wu Yun paling khawatir dengan situasi formasi perlindungan istana. Dalam perjalanannya, dia pun bertanya kepada 5 dewa suci. Namun, dewa suci kelima berkata bahwa dia juga tidak mengetahuinya dan meminta Wu Yun agar tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Dalam kasus ini, Wu Yun tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Setelah kembali ke Istana Enam Orang Suci, energi merah tua yang menyelimuti seluruh istana telah menghilang. Sebagian kecil wilayah yang sebelumnya hancur oleh guntur suci juga diperbaiki selama 3 hari ini. Segalanya tampak kembali normal. Saya tidak tahu apakah itu karena faktor psikologis. Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres dengan Istana Enam Orang Suci saat ini. Tentu saja, ada kemungkinan juga itu bukan faktor psikologis, tetapi karena formasi perlindungan istana rusak, Istana Enam Orang Suci benar-benar berubah. Tetapi apakah itu faktor psikologis? Hal itu masih ada dalam kenyataan. Wu Yun tidak berani ceroboh sama sekali. Dia harus menyelesaikan apa yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya secepat mungkin. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba memahami 2 kata tersisa dari Yi Tianjing. Kitab suci surgawi dengan kata Ming, dan kitab suci surgawi dengan kata Jue. Begitu 5 orang suci memasuki Istana Enam Orang Suci, mereka mengirim Wu Yun ke tempat di mana dia dapat memahami kitab suci surgawi Ming dan Jue. Namun kali ini, 5 dewa suci tidak terus menemani Wu Yun. Setelah menenangkan Wu Yun, dia bergegas pergi. Meski tidak ada yang dikatakan, Wu Yun dapat menebak bahwa 5 dewa suci kemungkinan besar akan menanyakan tentang formasi perlindungan istana. Meskipun Wu Yun juga ingin mengetahui situasinya dengan sangat mendesak. Tetapi dia tahu lebih jelas lagi bahwa sekarang hanya dia, yang disebut sebagai orang terpilih, yang bisa mengubah segalanya. Meskipun Wu Yun sendiri tidak menganggap dirinya sebagai orang terpilih. Dia dapat membuat dirinya lebih kuat dengan cepat, dan itulah yang harus dia lakukan. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Wu Yun menenangkan dirinya secepat mungkin. Kemudian, dia sekali lagi memasuki tahap lari cepat terakhir dari kitab suci surgawi 9 karakter dan mulai memahami 2 karakter terakhir dari kitab suci surgawi. Menurut 5 dewa suci, saat kitab suci surgawi 9 karakter dipahami sepenuhnya dan ke-9 karakter tersebut terpadu dan digabungkan menjadi satu, saat itulah kitab suci surgawi 9 karakter ini akan mengerahkan kekuatan sejatinya. Wu Yun sendiri juga menantikannya.
Dia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi saat kitab suci surgawi 9 karakter terintegrasi sepenuhnya, dan apa pengaruhnya terhadap dirinya. Hanya saja dua kata kitab suci surgawi terakhir yang disimpan di istana 6 orang suci tampaknya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Tak peduli aura yang dipancarkannya, perasaan yang diberikan kepada orang-orang, atau kesulitan untuk memahaminya, semuanya tampak telah meningkat pesat. Sebelumnya, Wu Yun hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memahami 4 kata tersisa dari Yi Tianjing. Dan kali ini, di istana 6 orang suci, 3 hari berlalu. Ternyata Wu Yun bahkan tidak memahami arti satu kata pun dari kitab suci surgawi. Berkali-kali saya merasa telah memahaminya sepenuhnya, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Dan hal itu ditunda lagi dan lagi. Standar keberhasilan tidak pernah terpenuhi. Namun untungnya, tidak terjadi perubahan besar dan pada akhirnya itu hanya masalah waktu saja. 3 hari tidak menyelesaikannya, 6 hari. Setelah 2 kali lipatnya, Wu Yun akhirnya mengerti arti salah satu karakter di kitab suci surgawi. Adapun yang terakhir tersisa, Wu Yun juga dengan cepat memasuki tahap pemahaman. Menurut perkiraan awal, waktunya tidak akan kurang dari 6 hari. Memang agak panjang, tapi itu juga langkah yang tidak berdaya. Wu Yun hanya bisa memahami dan menunggu dengan sabar. Bab 3097 Segel Swastika. Namun ini hanya perkiraan Wu Yun sendiri. Wu Yun tentu tidak bisa memperkirakan secara akurat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Faktanya, waktu yang dibutuhkan untuk memahami kata terakhir kitab suci surgawi melebihi harapan Wu Yun. Bahkan jauh melampaui itu. Wu Yun membutuhkan waktu lebih dari 6 hari. Dia membutuhkan waktu hampir 15 hari. Butuh waktu hampir setengah bulan baginya untuk memahami kata terakhir kitab suci surgawi. Tetapi alasan mengapa hal itu memerlukan waktu yang lama bukan hanya karena makna kata terakhir dalam kitab suci surgawi ini sulit dipahami. Itu juga karena Wu Yun memahami kata terakhir kitab suci surgawi pada saat yang sama. Seluruh kitab suci yang telah dipahaminya dalam tubuhnya tiba-tiba memberontak. Tetapi kerusuhan macam ini bukanlah kerusuhan yang melibatkan kekerasan secara besar-besaran. Tapi fusi. Benar saja, mereka mulai menyatu sendiri di dalam tubuh Wu Yun. 9 kekuatan merajalela di dalam tubuh. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada rasa sakit. Jika Anda bilang sederhana, maka itu pasti mustahil. Jika sederhana, hal itu tidak akan memakan waktu lama. Faktanya, pemahaman Wu Yun terhadap kitab suci surgawi makna kata yang terakhir lebih cepat daripada kitab suci surgawi makna kata yang sebelumnya. Hanya butuh 3 hari baginya untuk memahami kata terakhir kitab suci surgawi. Hampir setengah jalan. Dan Wu Yun menghabiskan seluruh waktu yang tersisa dalam setengah bulan itu untuk saling mengintegrasikan kitab suci 9 karakter. Tetapi apapun yang terjadi, apapun prosesnya, setidaknya Wu Yun berhasil. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, Wu Yun terlihat cepat membentuk segel dengan telapak tangannya di depan dadanya. Setelah beberapa segel misterius, aliran energi menyembur keluar dari perut Wu Yun. Sebenarnya ada 9 kata yang memancarkan cahaya cemerlang. Inilah 9 karakter kitab suci surgawi yang telah dipahami sepenuhnya oleh Wu Yun. Tentu saja, karena Wu Yun telah mengintegrasikan semuanya ke dalam tubuhnya, tentu saja, 9 karakter kitab suci surgawi yang berbeda ini tidak akan menghasilkan penolakan apapun pada saat ini. Ia muncul pada saat ini hanya untuk memungkinkan mereka menyelesaikan langkah akhir fusi. Ketika Wu Yun membuat gerakan jari terakhir, saya melihat 9 kata kitab suci surgawi itu tiba-tiba meledak dengan energi yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menyelimuti sekelilingnya. Bahkan Wu Yun sendiri diselimuti cahaya ini. Cahaya terang itu bertahan lama. Dalam cahaya, Wu Yun tidak dapat dilihat, namun dapat terlihat bahwa 9 karakter berbeda dari kitab suci surgawi perlahan-lahan menyatu satu sama lain. Mereka berkumpul menuju satu tempat. Seluruh proses berlangsung hampir seperempat jam. Datangnya cepat, dan menghilangnya pun cepat. Semua energi yang menakutkan itu lenyap dalam sekejap. Dan cahaya terang yang menyelimuti sekelilingnya pun menghilang di saat yang sama. Yang tersisa hanyalah simbol swastika Buddha kuno dan misterius yang muncul di udara. Tidak ada cahaya terang atau energi yang menakutkan di atasnya. Hanya ada cahaya misterius samar di sekelilingnya dan kekuatan lembut mengalir pelan. Namun justru karena inilah misteri dan kekuatan segel swastika terungkap. Karena bahkan Wu Yun sendiri memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini adalah keterampilan bela diri, maka kekuatannya sangat kuat. Pada tahap ini,
Serangan terkuat yang dapat dikerahkan ketiga kekuatannya adalah tebasan es dan api membara. Gerakan itu sudah sangat kuat. Namun jika dibandingkan dengan segel swastika ini, mungkin itu tidak ada apa-apanya. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, mungkin kehancuran dunia ini agak dibesar-besarkan. Tetapi itu juga membuktikan bahwa kekuatan serangan segel swastika benar-benar mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya di antara semua metode serangan Wu Yun. Ambil contoh Holy Thunder Realm. Karena kesenjangan kekuatan antara setiap alam kecil di alam guntur suci terlalu besar. Sebelumnya, Wu Yun harus berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu asnya untuk dapat melewati 2 tingkat pertarungan. Namun dengan segel swastika ini, akan sangat mudah untuk menggandakan kekuatan serangan. Bahkan bertarung pada level 3 atau bahkan 4 kali lipat mungkin tidak terlalu sulit. Dengan cara ini, akan mungkin untuk lebih akurat membedakan kekuatan yang ditambahkan oleh segel swastika pada Wu Yun. Inilah yang telah diduga Wu Yun sebelumnya, perubahan kualitatif yang akan terjadi setelah kitab suci surgawi 9 karakter terintegrasi sepenuhnya. Ini jelas merupakan keuntungan besar bagi Wu Yun, dan sudah pasti patut disyukuri dan disyukuri. Namun di tengah manfaat sebesar itu, masih ada satu hal yang membuat Wu Yun sedikit tidak berdaya. Itu adalah kultivasi. Wu Yun awalnya berpikir bahwa kali ini, dia akan mampu menerobos rintangan terakhir, menerobos 9 alam guntur suci, dan menyelesaikan transformasi ke alam semi suci. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Tingkat kultivasi Wu Yun masih berada di puncak alam 9 guntur suci dan tidak bergerak. Namun Wu Yun masih bisa memahami hal ini. Lagi pula, dia telah melompati beberapa tingkat alam guntur suci sebelumnya, dari alam guntur suci 5 hingga puncak alam guntur suci 9. Jika dia ingin menerobos lagi, dan menerobos ke ranah yang lebih luas, dia harus mencapai tingkat setengah santo. Saya pikir, itu pasti sangat sulit. Wajar saja saya gagal membuat terobosan. Lupakan saja. Aku gagal menerobos, dan aku tidak bisa memaksakannya. Selanjutnya, aku berharap Istana 6 Orang Suci dapat memberiku harta karun lain yang lebih baik untuk membantuku meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Wu Yun menarik kembali segel swastika, mengatur napasnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 3098 Menara Babel, Pedang Kehancuran. Akan tetapi, pada saat ini, tepat ketika Wu Yun memikirkan hal ini. Saat berikutnya, tatapan Wu Yun tiba-tiba beralih ke kiri. Di sana, seseorang datang. Terlebih lagi, itu adalah perasaan yang kuat, namun familiar. A5 Dewa Suci ada di sini. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan kemudian sebuah sosok muncul di depannya. Itulah 5 Dewa Suci. Junior memberi hormat pada 5 Dewa Suci. Wu Yun memberi hormat dengan penuh hormat, namun tak lama kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi di wajah 5 Dewa Suci. Dengan kata lain, ini bukan lagi sekadar masalah ada yang salah. Ini lebih seperti kepanikan. Namun, tidak banyak kesempatan untuk membuat orang-orang seperti 5 Dewa Suci terlihat panik. Hal pertama yang dipikirkan Wu Yun adalah formasi perlindungan istana. Ada apa, 5 Dewa Suci? Apakah ada masalah besar dengan formasi pelindung istana? Wu Yun bertanya dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kekhawatiran. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah meskipun Wu Yun telah memikirkan masalah itu sampai tingkat yang paling serius, berita yang dia dengar masih jauh dari apa yang dia harapkan. Itu bukan formasi perlindungan istana, tetapi juga terkait dengannya. Klan iblis menyerang. 5 Dewa Suci mengerutkan kening dan berkata dengan panik. Saat Wu Yun mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Klan iblis menyerang. Bukankah klan iblis akan menyerang dunia kekacauan terlebih dahulu? Bukankah ada ratusan orang suci di tempat klan Sengtian sekarang? Bukankah mustahil bagi mereka untuk menyerang? Mengapa klan iblis mengubah target mereka? Tentu saja, Wu Yun juga tahu bahwa itu adalah masalah dengan formasi perlindungan istana. Kalau tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, seharusnya alur cerita dari seluruh kejadian tersebut adalah klan iblis awalnya bersiap menyerang dunia yang kacau, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka mengetahui bahwa ada masalah dengan formasi pelindung istana 6 Orang Suci. Masalah dengan formasi perlindungan istana membuktikan bahwa garis pertahanan terakhir klan Sengtian sangat melemah. Klan Langit Iblis memanfaatkan kesempatan ini dan memilih menyerang klan Langit Suci terlebih dahulu. Adapun Wu Yun, meskipun dia akan memimpin seluruh klan Sengtian untuk melakukan serangan balik, dan bahkan menghancurkan klan Motian. Namun saat ini jelas bukan saat yang tepat. Kultivasinya masih terlalu lemah. Sekarang,
Tidak peduli apakah dia yang terpilih atau bukan, dia pasti tidak akan memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Lagi pula, kultivasi menentukan segalanya. Jika kultivasimu lemah, tidak peduli apakah kamu dipilih oleh Tuhan atau tidak, kamu akan mati. Namun setelah Wu Yun memilah-milah pikirannya, dia tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, bukankah seharusnya 5 dewa suci maju ke garis depan untuk melawan musuh? Atau, kirimkan saja seseorang untuk memberitahunya. Mengapa repot-repot datang ke sini secara langsung? Saat Wu Yun memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bingung dan ingin bertanya. Kemudian 5 dewa suci berkata dengan tergesa-gesa, Wu Yun, cepat ikuti aku, klan iblis sedang menyerang. Meskipun persiapanmu masih kurang, kita sudah kehabisan waktu. Hanya kau yang bisa menyelesaikan semua ini. 5 dewa suci, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir hanya sedikit yang bisa kulakukan untuk membantumu. Aku heran mengapa 5 dewa suci datang ke sini secara langsung. Wu Yun mengajukan pertanyaan terbesar dalam hatinya. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini, ikuti saja aku dan aku akan menjelaskannya kepadamu di jalan. 5 orang suci tampak tergesa-gesa dan tidak berhenti. Gelombang kekuatan melonjak keluar dan mengangkat Wu Yun, dan segera meninggalkan tempat itu bersamanya. Dalam perjalanan, 5 dewa suci menjelaskan seluruh cerita secara singkat dan jelas kepada Wu Yun. Ide Wu Yun salah. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus mencapai puncak kultivasi di istana 6 orang suci untuk dapat memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran ini. Dan apa yang diyakini Wu Yun sebagai putra pilihan surga mengacu pada bakatnya dalam berkultivasi. Akan tetapi, hal ini tidaklah demikian. Belajar dari apa yang dikatakan 5 dewa suci. Apa yang dibutuhkan istana 6 orang suci bukan hanya sekedar kultivasi atau bakatnya. Yang dibutuhkan adalah kemampuannya yang unik, yang dapat mengintegrasikan kitab suci surgawi 9 karakter secara lengkap dan menyeluruh menjadi satu. Inilah asal-muasal sejati sang terpilih. Sebelum datang, 5 dewa suci menggunakan beberapa cara untuk melihat pemandangan saat dia berhasil mengintegrasikan kitab suci surgawi 9 karakter. Namun pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa tingkat kultivasi Wu Yun mandek dan dia gagal menembus ke tingkat semi-suci. Jadi, 5 dewa suci datang sendiri dan membawanya pergi, tetapi mengatakan waktunya belum tepat. Alasan dia datang langsung untuk membawanya ke sana adalah karena Wu Yun telah berhasil mengintegrasikan kitab suci surgawi 9 karakter, dan goresan kitab suci 8 karakter sudah ada di sana. Yang kurang matang sedikit itu yang lainnya. Itu adalah level kultivasi Wu Yun yang gagal menembus level semi-santo. Persyaratannya tidak terlalu tinggi, asalkan kultivasi Wu Yun dapat mencapai alam setengah suci, semuanya akan lengkap. Di dalam Menara Babel, pedang kehancuran. Di seluruh dunia klan surga suci, baik klan surga suci maupun klan surga iblis, terdapat sebuah legenda kuno. Selama seseorang dapat memasuki Menara Babel dan mendapatkan pedang pemusnah, orang tersebut dapat mendominasi dunia suci ini. Selama bertahun-tahun, klan Sengtian telah bekerja keras untuk ini. Meskipun klan iblis juga berusaha keras, mustahil bagi mereka untuk berhasil. Meskipun tempat di mana Menara Babel berada telah diduduki oleh klan iblis, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Karena syarat untuk memasuki Menara Babel adalah memahami sepenuhnya dan mengintegrasikan kitab suci surgawi 9 karakter. Klan iblis tidak dapat melakukan ini. Kitab suci surgawi 9 karakter semuanya ada di sini bersama klan surgawi suci. Inilah asal-muasal sejati sang terpilih. Sedangkan untuk mengambil pedang kehancuran, seseorang harus sudah mengintegrasikan kitab suci surgawi 9 karakter dan mencapai level minimal setengah suci. Setidaknya, tidak cukup untuk mencapai level semi-santo. Semakin kuat kultivasi, semakin besar kemungkinan untuk bisa mengambil pedang penghancur. Ini juga merupakan alasan mengapa 5 dewa suci tidak menyebutkan masalah ini kepada Wu Yun sebelumnya. Karena mereka tidak menyangka klan iblis akan menyerang secepat itu. Saya ingin Wu Yun menjadi lebih kuat dan memiliki peluang sukses yang lebih baik. Lagi pula, sekali anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Begitu klan iblis tahu siapa Wu Yun, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Namun saat ini, tak ada jalan lagi. Sekalipun Wu Yun belum mencapai alam setengah suci, dia harus diizinkan untuk mencoba. 5 dewa suci datang sendiri untuk memastikan keselamatan Wu Yun. Lagi pula, tempat di mana Menara Babel berada sudah lama ditempati oleh orang-orang klan langit iblis. Ada orang-orang klan langit iblis di mana-mana, dan Wu Yun jelas tidak bisa pergi ke sana sendirian. Sekalipun 5 orang suci mengawal mereka secara pribadi, mereka mungkin tidak berhasil.
Tapi sekarang tidak ada jalan lain, dan kita tidak bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Serangan dahsyat klan surga iblis bisa menyebabkan pukulan mematikan bagi klan surga suci jika ada orang kuat yang hilang. Fakta bahwa 5 dewa suci mampu mundur sudah merupakan keputusan terbaik yang mungkin. Bab 3099 memasuki wilayah klan iblis. Setelah mengetahui semuanya, pikiran Wu Yun tiba-tiba menjadi serius. Dia pikir dia akan dibawa ke medan perang, tetapi ternyata tidak. Misi memasuki Menara Babel dan mengambil pedang pemusnah ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, misi tersebut mungkin sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi apakah dia bisa mengangkat pedang penghancur setelah memasuki Menara Babel. Hanya mengatakan bahwa apakah dia dan 5 penguasa suci dapat mencapai Menara Babel dengan selamat adalah masalah hidup dan mati, atau bahkan masalah tidak adanya peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin tempat sepenting Menara Babel tidak dijaga oleh orang-orang kuat? Faktanya, ini adalah urat nadi kehidupan klan iblis. Barisan orang-orang kuat yang menjaga tempat ini jelas tidak lemah. Orang-orang kudus, mereka pasti ada. Lagi pula, mustahil untuk memperkirakan berapa banyak orang suci yang menjaga tempat ini. Namun harus dipastikan bahwa pasti ada lebih dari satu. Di samping para santo penjaga tempat ini, pasti ada orang-orang lain yang bukan santo, tetapi sama-sama kuat, dan jumlahnya cukup banyak. Dengan barisan yang menjaga mereka, akan sangat sulit bagi salah satu dari 5 raja suci untuk membawa Wu Yun sendirian. Bayangkan betapa sulitnya itu. Bagaimanapun, kultivasi Wu Yun belum mencapai tingkat setengah suci. Bahkan jika dia memahami segel swastika, kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan meningkat pesat lagi. Tetapi sekuat apapun dia tidak akan pernah bisa melawan orang suci sejati. Mustahil untuk bertarung sendirian, apalagi selain orang suci ini, mungkin ada orang suci lainnya, atau minimal lawan lain yang bukan orang suci tetapi sama-sama kuat dari Wu Yun. Dan di pihak 5 dewa suci, menghadapi kultivator tingkat Saint biasa, dia mungkin bisa mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi itu hanyalah keuntungan. Hampir mustahil untuk mengalahkan atau bahkan menyingkirkannya dalam waktu singkat. Melawan 1 lawan 2 bahkan lebih sulit. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sulit dan berbahayanya perjalanan ini. Saat dia berpikir, Wu Yun telah dibawa pergi oleh 5 orang suci dan meninggalkan istana 6 orang suci. Meskipun Wu Yun tidak tahu di mana dia tiba. Namun dilihat dari aura yang menyelimuti udara di sekeliling mereka, Wu Yun menilai bahwa mereka sekarang seharusnya telah meninggalkan wilayah klan surga suci dan tiba di wilayah klan surga iblis. Karena aura seperti itu jelas berbeda dari sebelumnya. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Jika saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah bahwa atmosfer di udara di sini memiliki kesan kekerasan yang tidak kentara tetapi benar-benar dapat dideteksi. Perasaan semacam ini tidak ada di wilayah klan surga suci. Wu Yun ingin bertanya, tetapi dia tidak jadi. Karena dia melihat ketegangan dan kekhawatiran yang sulit disembunyikan di wajah 5 dewa suci. Diperkirakan suasana hati 5 dewa suci saat ini sangatlah rumit. Pada saat seperti ini, lebih baik tidak mengajukan pertanyaan acak. Wu Yun sendiri hanya memikirkannya, dia tidak benar-benar ingin mengetahui keseluruhan ceritanya. Suasana hatinya juga sangat serius. Terlebih lagi, dimanapun mereka berada, setelah jangka waktu lama atau pendek, dia dan 5 dewa suci akan menghadapi krisis hidup dan mati yang mengerikan. Kita hampir sampai, Wu Yun, hati-hati, sembunyikan napasmu sepertiku. 2 berita. Pertama, untungnya karena klan langit iblis menyerang klan langit suci kita, sebagian besar orang di klan langit iblis telah pergi ke garis depan untuk bergabung dalam perang. Jadi kita tidak ditemukan atau dihalangi di jalan. Yang kedua adalah berita buruk. Justru karena klan langit iblis telah menyerang, pertahanan mereka terhadap Menara Babel lebih ketat. Setelah melewati pegunungan di depan adalah Menara Babel. Aku bisa merasakan bahwa dalam jangkauan Menara Babel, ada 3 aura orang suci yang datang. Pada saat yang sama, ada tidak kurang dari 10 orang kuat dalam baptisan hidup dan mati. Seharusnya ada sekitar 20 orang setengah suci. Dengan barisan seperti itu, aku khawatir. 5 penguasa suci berkata di tengah jalan dan tidak melanjutkan. Tetapi baik ekspresi maupun nadanya jelas menunjukkan pikirannya yang sebenarnya. Paruh kedua kalimatnya yang tidak diselesaikannya mungkin berarti bahwa kita mungkin tidak akan dapat mendekati Menara Babel, dan bahkan mungkin tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Tuan Suci kelima, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lakukan saja. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Aku, Wu Yun, tidak akan pernah mundur dari apapun. Untuk meredakan suasana hati Tuan Suci kelima yang gelisah,
Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan riang. Tentu saja, ini memang karakter aslinya. Dan kata-kata seperti itu memainkan peran tertentu bagi 5 dewa suci. Akan tetapi, bagi 5 dewa suci, mereka telah bertekad untuk mati, dan takut adalah hal yang mustahil. Jika sekarang ada kesempatan baginya untuk mengorbankan dirinya dan mengirim Wu Yun ke Menara Babel, 5 dewa suci pasti tidak akan ragu sedetik pun. Dia menepuk bahu Wu Yun, dengan sedikit rasa lega di matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, anak kecil, jarang sekali kamu bersikap berpikiran terbuka seperti itu saat menghadapi krisis hidup dan mati di usiamu. Kamu layak menjadi orang yang terpilih. Ayo pergi, sembunyikan napasmu, dan jangan sampai ketahuan untuk saat ini. Ayo pergi ke Menara Babel di depan untuk melihat apa yang terjadi, lalu buat rencana untuk langkah selanjutnya. Tapi kamu harus ingat satu hal, apapun yang terjadi nanti, selama kamu punya kesempatan, pergilah ke Menara Babel, dan begitu kamu masuk, mereka tidak dapat melakukan apapun padamu. Adapun situasi apa yang akan aku hadapi nanti, apakah itu hidup atau mati, jangan khawatir tentang itu. Jaga saja satu-satunya tugas yang kuberikan padamu. Setelah itu, 5 dewa suci terbang maju. Nada bicaranya dipenuhi dengan ketegasan dan keagungan yang tak tertahankan. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu untuk membantah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tak berdaya, saya harus bertahan. Bab 3100 menemukan lokasi yang tepat. Karena mereka khawatir ketahuan terlalu dini dan harus menyembunyikan napas, mereka tidak melanjutkan terbang di udara. Harus terbang di atas tanah. Dengan cara ini, kita dapat memastikan napas tidak bocor semaksimal mungkin. Tetapi jika demikian halnya, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Beberapa puncak, hanya beberapa ribu meter. Jika Anda terbang di udara, hanya diperlukan selusin napas. Namun, mereka terbang di atas tanah dan harus berhati-hati semaksimal mungkin, sehingga butuh waktu hampir setengah jam untuk tiba. Namun, mereka akhirnya tiba, dan setidaknya untuk saat ini, mereka aman. Di hadapan kami terdapat hamparan tanah terbuka yang datar, di tengahnya berdiri sebuah menara besar yang puncaknya tidak terlihat. Puncaknya menjulang hingga ke awan. Menaranya tidak besar, tetapi meliputi area seluas puluhan meter. Di lahan terbuka datar di sekitar Menara Babel, terdapat sekitar 20 bantal bundar yang terbuat dari batu hitam. Saya tidak tahu dari bahan apa batu ini dibuat, tetapi dari warnanya dan aura yang dipancarkannya, saya dapat mengatakan bahwa bantal batu hitam ini jelas bukan batu biasa dan mungkin digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur. Pada masing-masing dari 20 bantal batu hitam tersebut, ada seseorang yang duduk bersila. Meskipun usianya berbeda-beda, kultivasinya pada dasarnya sama dan semuanya berada di alam yang sama. Mereka semua adalah pembudidaya semi-santo. Dan ini seharusnya adalah sekitar 20 orang kultivator setengah suci yang disebutkan oleh 5 dewa suci dan Wu Yun sebelumnya. Walaupun aku tidak melihat orang lain, aku yakin bahwa selain dari sekitar 20 orang kultivator setengah suci yang berada di tempat terbuka, pasti ada orang-orang yang lebih kuat yang bersembunyi secara rahasia. Setidaknya, mesti ada selusin orang di alam baptisan hidup dan mati, dan setidaknya 3 orang pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci. Karena itulah nafas yang dirasakan oleh 5 dewa suci. Namun kenyataannya, saat dia sampai di sini, persepsi Wu Yun tidak begitu jelas. Lagi pula, orang-orang dalam kegelapan itu jauh lebih kuat darinya. Namun, dengan kemampuan persepsinya yang jauh melampaui orang biasa, Wu Yun masih belum bisa menyadari bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi secara rahasia. Rasanya tidak sejelas yang dimiliki 5 dewa suci. Jangan cemas. Mereka hanya yang di tempat terbuka. Masih banyak orang yang bersembunyi. Kalau tidak salah, ada belasan kultivator di alam baptisan hidup dan mati yang bersembunyi di kiri, kanan, dan di depan kita. 3 kultivator tingkat suci juga seharusnya berada di 3 arah ini. Tapi aku tidak bisa mengetahui tempat persembunyian mereka secara akurat. Beri aku waktu. Kalau aku bisa mengetahuinya, maka aku bisa memikirkan cara untuk menyerang satu tempat terlebih dahulu, menyerang lebih dulu, dan menarik perhatian mereka yang bersembunyi di 2 tempat lainnya. Kemudian kamu mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Menara Babel. Ini adalah cara teraman yang bisa kupikirkan saat ini. 5 orang suci berkata dengan serius. Wu Yun mengangguk setuju. Metode yang diusulkan oleh 5 dewa suci memang bagus. Namun, tingkat kesalahannya terlalu tinggi. Seperti yang dikatakan 5 orang suci, dia tidak bisa secara akurat menilai posisi pihak lain.
Namun apabila penilaiannya keliru, maka cara untuk memberi peringatan kepada musuh dan menarik perhatian tersebut tidak akan berhasil sama sekali, malah bisa membahayakan diri sendiri dan membuat pihak lain terperangkap dalam kura-kura dalam toples. Guru suci kelima, saya pribadi merasa bahwa situasi sementara kita tersembunyi dan tidak diketahui. Kalau begitu, jika Anda memiliki kemampuan, ditambah bantuan saya, kita bisa mengejutkan mereka dan mulai dengan 20 atau lebih kultivator setengah suci di atas bantal di depan. Dan memaksa masuk sebelum orang lain dalam kegelapan dapat bereaksi, apakah tingkat keberhasilannya akan relatif lebih tinggi. Lagi pula, dengan kekuatan kultivasi Anda, para kultivator setengah suci ini tidak dapat menghentikan Anda sama sekali. Dan jika seperti yang Anda katakan, metode untuk mengetahui posisi pihak lain, tingkat keberhasilannya mungkin tidak rendah, tetapi tingkat kesalahannya terlalu tinggi. Wu Yun mengungkapkan pikirannya kepada 5 guru suci dengan serius. 5 dewa suci menoleh menatap Wu Yun, dengan rasa lega masih terlihat di mata mereka. Jelas saja dia setuju dengan pernyataan Wu Yun. Akan tetapi, meskipun dia setuju, dia tidak siap menerima saran Wu Yun. Setelah ragu-ragu sejenak, penguasa suci kelima menatap orang-orang yang duduk di bantal di depannya dan mengerutkan kening. Wu Yun, kekuatanmu tidak cukup sekarang, dan kamu belum pernah bersentuhan dengan klan langit iblis, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak dapat melihat ini. Tetapi sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan saksama, kamu akan mengetahui mengapa orang-orang ini duduk bersila di atas bantal. Ini adalah formasi milik klan langit iblis mereka. Ini disebut formasi pelindung iblis surgawi. Setelah diaktifkan, itu akan mengintegrasikan kekuatan sekitar 20 orang ini untuk mengembun menjadi hantu iblis surgawi yang besar, tetapi hantu ini benar-benar nyata dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Di masa lalu, Tuan Suci Agung kita menderita kerugian dari formasi ini. Meskipun dia tidak terluka, dia juga terjerat dan sangat sulit untuk dihadapi. Jadi, rencana ini sama sekali tidak layak. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba menyadari dan mengangguk berulang kali. Pada saat yang sama, dia juga mengamati dengan saksama. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh penguasa suci kelima, entah karena kekuatan mereka yang rendah atau karena mereka tidak pernah berhubungan dengan klan iblis, dari sudut pandang manapun, dia tidak dapat melihat apa yang disebut formasi pelindung iblis surgawi milik orang-orang ini. Namun lagi-lagi mereka harus duduk di atas futon alih-alih berdiri, yang mana ini menjadi masalah tersendiri. Jangan khawatir, aku akan menggunakan beberapa trik untuk merasakannya dan melihat apa hasilnya. Suara 5 orang suci terdengar lagi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan benda berbentuk cakram dari cincin penyimpanan dan menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, aura samar seperti kabut keluar dari cakram dan menyebar ke sekeliling. Meskipun Wu Yun melihat nafas seperti kabut ini, dia tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Kalau dipikir-pikir, benda ini sungguh ajaib. Secara teori, mereka yang bersembunyi dalam kegelapan seharusnya tidak menyadari keluarnya kabut ini.